Anda menyaksikan News Update pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas dan telah membubarkan HTI karena dianggap anti Pancasila. Oleh karena itu, Ormas yang sudah sesuai dengan Pancasila tidak perlu khawatir. Jika ada Ormas anti Pancasila yang berencana memecah belah atau mengganti falsafah NKRI, mereka harus segera dihentikan. Jika undang-undang yang ada dinilai tidak memadai, diterbitkannya Perpu merupakan langkah yang tepat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung akan memberikan masukan dan ikut mengkaji suatu ormas apakah bertentangan dengan nilai dasar negara. Nantinya sanksi terhadap ormas diberikan setelah ada penelitian dari lembaga yang mengeluarkan izin, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Sudah lihat kan sudah ada satu organisasi kemasyarakatan yang dicabut izinnya. Ya nanti ada koordinasi bersama lagi untuk melihat sejauh mana perkembangannya dengan tindakan pemerintah yang dilakukan sekarang ini. Kalau masih ada ormas-ormas yang sama sikapnya seperti yang sudah dibubarkan, tentunya ya tidak harus dibiarkan. Tidak ada disparitas perlakuan, yang satu dibubarkan, yang satu tidak. Pemerintah ternyata tak main-main dalam membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila. Lewat Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Lalu siapa lagi target selanjutnya? Pembubaran ormas yang dinilai anti terhadap Pancasila ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Setelah sempat diwacanakan sejak 3 bulan lalu, akhirnya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Rabu 19 Juli 2017. Lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, badan hukum yang dimiliki Hizbut Tahrir resmi dicabut. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30 AH-0108 tahun 2017. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Haris mengatakan, pembubaran HTI mengacu pada Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Pemerintah menilai kegiatan yang dilaksanakan HTI telah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pencabutan status badan hukum HTI membuat organisasi ini tidak diizinkan lagi menggelar kegiatan. Bahwa surat keputusan pencabutan status badan hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan berdasarkan data dan fakta serta koordinasi dari seluruh instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai badan hukum perkumpulan pada 2 Juli 2014. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 pasal 80A. Meskipun dalam anggaran dasarnya HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi, namun menurut pemerintah faktanya kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Perpu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran Ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. Saat mengumumkan rencana pembubaran HTI pada Senin 8 Mei 2017, Wiranto menyebut HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran HTI dilakukan melalui kajian dan pengamatan yang mendalam. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan dan masukan dari berbagai kalangan. Presiden Joko Widodo mengakui keputusan mencabut status hukum HTI merupakan pilihan yang tepat. Selain itu, Jokowi menegaskan pembubaran HTI adalah langkah awal sebelum melakukan pembubaran terhadap ormas lain yang dinilai anti Pancasila. Ya kan sudah saya sampaikan yang lalu bahwa pemerintah telah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat. Ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Palestina. Gerakan kelompok ini menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980-an. Mereka merekrut kadernya melalui berbagai pengajian yang digelar di sejumlah kampus di Indonesia. Dalam situs resminya, HTI menyebut dirinya sebagai partai politik berideologikan Islam yang memulai kembali cara hidup Islam, menempuh metode syar'i dalam pendirian negara khilafah berdasarkan pada amal Rasulullah SAW. HTI sudah mendapat penolakan di sejumlah negara. Setidaknya tercatat 19 negara telah melarang disebarkannya ideologi tersebut. Lembaga Saiful Mujani Research Center pada 14 hingga 20 Mei 2017 pernah melakukan survei terkait wacana pembubaran HTI. Hasilnya, 78,4% setuju dengan pembubaran HTI oleh pemerintah. Sementara 68,8% warga menyatakan menolak perjuangan ormas itu. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat yang kami temui juga sebagian besar mengaku setuju dengan pembubaran HTI. Setuju sekali Pak, karena kita kan rakyat kecil perlu ketenangan ya Pak ya. Kalau dengan adanya kisruh sana sini kan kayaknya kita kerja juga kurang nyaman gitu Pak. Ya. Sebaiknya mungkin mereka diadakan pendekatan lebih diplomatis dengan para ormas ini. Mungkin saja mereka yang awalnya berpaham khilafah mungkin bisa mengikuti paham Pancasila itu. Kalau saya pribadi lebih setuju kalau HTI itu gabung ke salah satu parpol aja sekalian gitu. Misalkan Bulan Bintang, 0%. Jadi jelas gitu ya? Iya, arahnya jelas. Jadi misalkan kalau lembaga pun masuknya di bawah Kementerian Keagamaan. Pasca pencabutan status badan hukum, HTI tetap melakukan aktivitas kantor seperti biasa. Namun papan nama organisasi yang mengkampanyekan gerakan khilafah itu sudah ditutup. Pengurus HTI mengaku belum menerima surat peringatan sampai pemerintah memutuskan pembubaran. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan kepada pemerintah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara secepatnya pasca pencabutan status badan hukum organisasi mereka. Karena ada banyak hal juga yang harus diurus ya, ditata gitu. Kemudian hal-hal yang lain kita akan melihat karena kita sendiri sampai sekarang juga belum tahu keputusan pemerintah mengenai pencabutan itu seperti apa ya, detailnya seperti apa, lalu konsekuensinya seperti apa gitu. Polri akan menindak tegas setiap kegiatan HTI seiring terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dan dicabutnya status badan hukum organisasi tersebut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan polisi tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP jika ormas yang telah dibubarkan itu mengajukan surat pemberitahuan kegiatan. Tito juga meminta agar HTI sebaiknya tidak menggunakan cara-cara yang anarkistis dalam menyikapi keputusan pemerintah.
Kalau perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilaksanakan, maka polisi akan tegakkan hukum. Itu yang kedua, yang jelas ya kita akan dengan adanya pembubaran ini perizinan kegiatan segala macam, maka tentu tidak akan kita berikan atau berikan STTP pemberitahuan, kita nggak akan berikan juga. Pemerintah beberapa kali menegaskan bahwa pembubaran ormas yang dianggap anti Pancasila lewat dikeluarkannya Perpu bukanlah untuk memberangus kebebasan berserikat dan berpendapat, tetapi untuk menjaga ideologi bangsa dan demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pembubaran HTI sebagai salah satu ormas yang dinilai anti Pancasila juga bukan untuk mendiskreditkan ormas Islam. Sebab sejumlah ormas Islam telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran organisasi ini. Pemerintah pun meyakinkan publik bahwa masih ada organisasi lain yang dinilai bertentangan dengan falsafah bangsa. Lalu, siapa lagi yang akan menyusul HTI? Publik masih menanti jawabannya. Tim Liputan Berita 1.